Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 34 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Sorak hosana. Kita angkat pujian kita, katakan, "Tuhan, aku bersorak bagimu." Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, hidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, hosana masuklah. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menjadi Allah dan Raja kami Tuhan. Engkau yang mencipta kami, tetapi Engkau juga Tuhan yang menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Engkau tidak pernah melepaskan kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan di dalam segala cara-cara-Mu yang ajaib. Engkau menganugerahkan kami Tuhan, firman-Mu, tuntunan-Mu. Kami mengucapkan syukur. Engkau memberikan kami saudara-saudara seiman. Engkau memberikan kami Tuhan segala yang baik untuk kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan. Biarlah pujian dari hati dan mulut kami menjadi bau-bauan yang harum yang kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali tanpa sungkan, tanpa malu, di depan wajah Tuhan kita melakukannya. Betapa hina diriku Tuhan, di muka Tuhan Yesus. Kubawa dosa-dosaku di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah kehinaanku.
di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat ini hariku di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 6 ayat 5. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tertutup, yang bisa kami rahasiakan. Tidak ada misteri di hadapan-Mu Tuhan. Semua kami terbuka, semua kami telanjang. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan. Tidak dapat kami datang membawa segala kebaikan kami. Tidak dapat kami datang Tuhan, membawa segala pelayanan kami, pengorbanan kami, nama baik, nama besar kami Tuhan. Mata-Mu yang tajam, kasih-Mu yang kudus menembus kami Tuhan, sampai jauh kedalaman relung hati kami. Engkau mungkin menemukan dosa di sana. Ampuni kami Tuhan. Kami kotor. Kami mau menang sendiri Tuhan. Kami selalu ingin menjadi yang nomor satu. Kami ingin menjadi pusat perhatian. Kami ingin menjadi kebanggaan. Kami ingin mendapatkan pujian. Kami ingin mendapatkan pujaan, hormat, bahkan kemuliaan. Oh Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami ingin menjadi seperti Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami.
Kami tidak menjadi seorang ayah yang baik. Kami tidak menjadi seorang bapa seperti Bapa di surga. Kami tidak menjadi seorang ibu yang penuh kasih. Kami tidak menjadi seorang anak yang patuh, yang taat, yang mengasihi, yang memberikan waktu bagi orang tua kami. Kami tidak menjadi suami istri seperti Kristus dan jemaatnya. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami melayani Tuhan, ampuni kami dengan segala motivasi yang kotor, yang najis itu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mau sekali lagi membersihkan kami. Sehingga kami melihat kasih karunia-Mu sekali lagi. Berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Bekerja demi kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli berdasarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya akan terus membasuh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempersiapkan sekali lagi waktu dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Firman Khalik semesta. Firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup, oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Biarlah sekali lagi Injilnya diberitakan di tengah-tengah kita.
adilnya, ajaib firman hidup yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, betapa rindunya hati kami mendengarkan sapaan-Mu, betapa rindunya hati kami boleh mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Karena itu biarlah pada pagi hari ini Engkau yang bekerja di dalam kuasa-Mu, melembutkan, membuka pikiran hati kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita akan banyak berbicara tentang dunia kerja. Dan kami sangat merindukan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau waktu kita bekerja atau melakukan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat apa sih yang Tuhan rancangkan tentang dunia kerja. Apa yang menjadi tujuan dari kita bekerja. Seringkali kita maupun orang-orang melihat bekerja atau pekerjaan itu adalah sebagai sebuah kutukan. Sebagai sebuah beban di dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka hidup yang kita jalani ini seakan-akan adalah penuh dengan kekhawatiran dan memang realitanya penuh dengan kekhawatiran. Kita khawatir apakah pekerjaan saya yang sekarang saya lakukan itu mencukupi, memenuhi atau apakah bisa memenuhi biaya hidup atau kebutuhan hidup saya. Mungkin kita juga khawatir apakah besok saya masih bisa bekerja atau tidak karena di dalam situasi pandemi COVID yang kita hadapi sekarang ada banyak orang yang mengalami PHK. Ada banyak toko-toko yang tutup dan mengalami kebangkrutan, usaha-usaha yang kemudian bangkrut. Kita khawatir dengan kehidupan yang kita jalani. Maka seringkali kemudian kita diperhadapkan, apakah saya harus berjuang menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Dan banyak orang yang juga melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pertanyaannya, apakah itu yang Allah rancangkan bagi dunia kerja? Apakah itu yang Allah rancangkan untuk kita bekerja atau melakukan pekerjaan atau usaha kita? Mari saya mengajak kita melihat dari Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini kita mendapatkan satu hal yang sangat penting, yaitu Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Kalau kita melihat penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja menciptakan. Ya, hari ketujuh Allah ciptakan hari ketujuh. Hari ketujuh kemudian Allah itu berhenti dan Allah memberkati seluruh apa yang Dia sudah ciptakan. Maka coba kita pikirkan, kalau pekerjaan itu adalah sebagai sebuah kutukan, bagaimana mungkin Allah kita bekerja? Apakah Allah juga dikutuk? Jelas kita tahu tidak, bukan. Kalau Allah kita Allah yang bekerja, maka jelas sekali Allah merancangkan pekerjaan bukan sebagai sebuah kutukan. Dan nanti kita melihat itu kenapa kok kemudian di dalam Kejadian pasal 3 bagian awal yang kita baca tadi, itu kemudian Tuhan mengutuk. Bukan karena pekerjaan itu sebagai sebuah kutukan, tetapi Allah yang merancangkan pekerjaan itu begitu baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena kejatuhan manusia, karena keberdosaan manusia, maka Allah memberi kutukan, termasuk di dalam bekerja. Hakikatnya pekerjaan itu bukan sebuah kutukan, tetapi karena keberdosaan manusia itulah manusia mengalami kutukan. Mari kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal kalau kita melihat tadi bagian Alkitab yang kita bacakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah itu ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu memberikan sebuah mandat yang disebut sebagai mandat budaya kepada Adam dan Hawa atau kepada manusia untuk membentuk budaya kehidupan melalui dua hal, pernikahan dan pekerjaan. Tentunya pagi hari ini saya tidak membahas mandat yang pertama yaitu pernikahan, tetapi hal yang kedua yaitu pekerjaan. Maka Tuhan memberikan satu mandat kepada manusia untuk apa? Untuk berkuasa, menaklukkan. Ini adalah manusia harus bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pekerjaan itu adalah sebagai sebuah mandat untuk itu kita membentuk budaya kehidupan ini. Kalau demikian, budaya seperti apa yang Tuhan mau manusia kerjakan melalui bekerja atau melalui pekerjaan? Mari kita melihat ada 3 hal penting yang saya mengajak untuk kita pikirkan bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tentang akan mandat ini, budaya yang tujuan dari Allah memberikan mandat untuk manusia bekerja membentuk budaya itu tujuannya apa? Budaya apa yang harus kita bangun? Maka yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah untuk membangun martabat manusia, bukan.
bekerja untuk membangun martabat manusia, ya. Martabat di sini bukan berarti nanti menunjukkan saya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Bukan, Tuhan berbicara tentang itu berkaitan dengan martabat. Banyak orang salah memahami tentang martabat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau? Maka kalau kita lihat, unik sekali di dalam penciptaan, ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, ketika Allah menciptakan bumi ini, kemudian Tuhan mengatur dari hari pertama sampai hari ketujuh, maka perhatikan baik-baik. Yang diberi mandat untuk bekerja hanya manusia. Binatang tidak diberi mandat untuk bekerja. Kenapa begitu? Karena Allah kita, Allah yang bekerja. Maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, maka disitulah manusia juga bekerja. Maka bekerja itu sebagai mandat yang menunjukkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dan berbicara tentang gambar dan rupa Allah, itu berbicara tentang bagaimana kita merefleksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka panggilan bekerja adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik. Martabat kita bukan ditentukan seberapa banyak uang yang kita bisa kumpulkan, bukan. Seberapa banyak suksesnya kita membangun sebuah perusahaan. Seberapa hebatnya kita, ya, bukan diukur dari itu. Kalau diukur dari itu, maka seringkali kemudian kita akan menempatkan nanti kalau saya enggak terlalu sukses, kurang banyak uangnya, saya seakan-akan lebih rendah martabatnya dari orang lain. Bukan. Ya, bukan itu ukurannya. Makanya kemudian seringkali kemudian kalau kita ketemu dengan orang-orang ditanya bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, banyak orang berkata apa? Saya masih belum jadi orang. Karena martabatnya cuma diukur dari materi. Ukuran dari berapa banyak uang yang saya kumpulkan, berapa banyak kemudian kedudukan saya yang saya miliki dan sebagainya. Ukuran martabat manusia adalah seberapa hidup kita, seberapa waktu kita bekerja atau melakukan pekerjaan, itu semua memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi ukuran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi martabat itu, keberhasilan kita, kemartabatan kita adalah itu selalu diukur seberapa apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Seberapa hebat perusahaan yang kita bangun, seberapa besar perusahaan yang kita bangun, seberapa banyak uang yang kita kumpulkan, kalau itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka pekerjaan itu tidak mencapai tujuannya, tidak menunjukkan kemartabatan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini konsep yang penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali ukuran yang kita tempatkan tentang martabat itu begitu keliru. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dalam bekerja kita kemudian membeda-bedakan, ya. Ada yang sekuler atau rohani. Jadi kalau kita jadi pendeta, guru Injil, atau jadi majelis, wah itu rohani, ya. Atau jadi pengurus itu rohani, ya. Kemudian kalau saya bekerja, ya jadi apa? Misalnya jadi sales, saya buka toko, kemudian saya punya perusahaan dan sebagainya. Saya nge-Grab atau Gojek, ya, atau kemudian dan sebagainya. Itu seakan-akan itu sekuler, itu tidak rohani. Kita membedakan seakan-akan yang rohani itu lebih tinggi daripada tanda kutip itu yang sekuler. Bapak Ibu, konsep seperti ini adalah dipengaruhi bukan karena kebenaran firman Tuhan, tetapi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan filsafat Timur. Filsafat Yunani mengatakan bahwa roh manusia itu baik, ya,
fisik itu jahat. Ya, roh manusia itu baik, fisik itu jahat. Makanya kemudian orang-orang yang tanda kutip mementingkan seakan-akan yang rohani-rohani itu yang kemudian yang baik. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu, di luar gereja itu seakan-akan itu sekuler dan jahat. Konsep ini sangat keliru sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah menetapkan seperti itu. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 ini, mandat yang diberikan kepada manusia adalah apa? Taklukkan, kuasai bumi dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, binatang-binatang itu apa? Itu fisik loh Bapak Ibu. Jadi pekerjaan kita itu buka toko, ya, jadi sales ataupun jadi supir dan macam-macam. Itu juga adalah hal yang rohani dan tidak menentukan lebih tinggi derajatnya, lebih rendah derajatnya. Oh enggak loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali ukuran itu harus dikembalikan kepada apa? Yang tadi pertama saya katakan, apakah melalui pekerjaan yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Sekalipun misalnya saya jadi seorang tukang becak. Kalau saya lakukan itu dan melalui itu saya memuliakan Tuhan. Itu adalah satu keberhasilan. Itu ada satu hal yang rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak memandang ini pekerjaan apa, kecuali memang kalau kita berkata, oh saya pekerjaannya suka merampok, berjudi, ya itu berbicara lain. Itu bukan pekerjaan, tapi itu keberdosaan. Ya, tetapi kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini, Tuhan tidak ada perbedaan antara rohani dan tidak rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari teman waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, biasanya di hari Jumat itu ada malam kesaksian dan biasanya mahasiswa-mahasiswa baru itu kemudian disuruh memberi kesaksian kenapa kok mau menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Dan kemudian ada seorang teman adik tingkat saya kemudian dia bersaksi. Bagaimana dia menceritakan dari Sumatera dia naik bus ya, kemudian sampai di Malang, waktu dia terbangun, dia sadar bahwa seluruh tasnya itu sudah hilang. Seluruh barang-barangnya itu sudah dicuri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian waktu dia turun dari terminal, kemudian saya lupa apakah dia naik kereta atau naik bus dari waktu Sumatera ke Jawa, dari Jawa itu dari Jakarta ke Malangnya, mungkin naik kereta, saya lupa ingat. Ya. Kemudian dari stasiun itu, kemudian dia keluar dan kemudian dia naik becak ya. Dan dalam perjalanan dia naik becak ini, kemudian dia bergumul, Tuhan saya mau jadi hamba Tuhan, belum apa-apa, saya sudah mengalami ini. Seluruh barang saya dicopet, dicuri orang, saya cuma tinggal baju yang melekat di tubuh saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kemudian dia naik becak itu, kemudian dia berkata kepada sang abang becak atau tukang becak, Pak, putar balik, antarkan kembali ke stasiun. Ya. Rupanya Bapak becak ini seorang anak Tuhan. Dan Bapak becak ini bertanya, loh kenapa balik? Bukannya kamu mau ke Saat? Bapak becak ini sangat mengenal, tahu Saat itu sekolah teologi ya, dan biasanya kami termasuk saya juga kalau biasanya habis berlibur, turun dari stasiun itu tukang becak udah langsung tahu, ini mau ke Saat ya, ke Saat ya. Jadi rupanya anak-anak sekolah teologi itu ada ciri-cirinya yang kemudian mereka bisa tahu begitu, unik sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Bapak becak ini kemudian, kenapa kamu mau balik lagi? Bukannya kamu harus mau jadi hamba Tuhan? Kemudian si teman atau adik tingkat saya ini kemudian ngomong, iya Pak, soalnya saya kecewa. Saya itu mau jadi hamba Tuhan tapi belum apa-apa. Seluruh tas saya, barang-barang saya dicuri oleh orang di dalam perjalanan. Kemudian Bapak becak ini mengatakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu cuma dicuri. Kamu sudah mau mundur dari melayani Tuhan. Saya besok
Saya nggak tahu bisa makan atau nggak bisa makan. Benar-benar satu pergumulan yang luar biasa dari Bapak Becak itu. Tetapi saya tidak pernah kecewa dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Maka mendengar perkataan Bapak Becak ini, adik tingkat saya itu nggak jadi pulang. Dia kemudian melanjutkan masuk ke saat, kemudian dia sekolah dan sampai lulus dan dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang tukang becak pun, kalau dia anak Tuhan dan dia bisa memberkati orang dan seperti Bapak Becak ini, justru membawa hamba Tuhan yang, calon hamba Tuhan yang tadinya kecewa, tidak jadi mundur dan terus tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Ini bermartabat. Apakah jadi tukang becak kemudian lebih rendah derajat? Enggak. Tidak ada ukuran seperti Alkitab tidak pernah memberikan ukuran-ukuran seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kemudian kita boleh melihat apapun pekerjaan kita, bahkan menjadi asisten rumah tangga, menjadi tukang sapu jalanan, ya, kita buka toko, kita punya pabrik, itu kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yaitu rohani. Jadi pendeta, tapi kalau hidupnya enggak memuliakan Tuhan, ya enggak rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah hal yang rohani. Maka inilah panggilan kita bekerja, yaitu untuk membangun martabat. Bukan berarti tadinya tidak ada martabatnya, enggak. Tetapi bagaimana kemudian manusia itu merefleksikan martabat yang diberikan, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah itu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bekerja adalah untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Ya, bekerja itu untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Tadi ayat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, manusia diberikan mandat untuk apa? Berkuasa ya dan menaklukkan ya, menaklukkan ciptaan, menaklukkan bumi ini. Maka Bapak Ibu itu kemudian menyatakan apa sih? Bahwa manusia itu diberikan kemampuan dan kuasa. Manusia itu diberikan kemampuan dan kuasa, ini yang tidak dipunyai oleh binatang. Untuk mempelajari, bukan cuma mempelajari, tetapi menggunakan alam ya, untuk terus-menerus manusia itu bisa mengembangkan potensi dirinya, untuk bisa mengembangkan dirinya. Maka bekerja itu kemudian Tuhan memberikan mandat bukan sesuatu, Tuhan memberikan mandat bekerja adalah bukan manusia itu menjadi pasif. Maka saya gambarkan itu sebagai inisiatif, manusia harus berinisiatif. Dan di dalam proses mengerjakan, menaklukkan bumi itu, maka butuh kreativitas, butuh visi yang jelas, passion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan seorang majelis yang kemudian mengambil gelar MMin, Master of Ministry, itu kemudian dia menceritakan tentang sebuah riset yang dilakukan sebuah universitas di Amerika yang mencoba melihat kira-kira yang menjadi ciri daripada orang-orang yang sukses atau perusahaan-perusahaan yang sukses itu apa sih? Maka ditemukan 3 hal yang mencirikan orang yang bisa sukses. Yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif. Yang kedua adalah kreatif. Dan yang ketiga adalah orang yang punya passion, punya visi yang jelas, dan punya dedikasi untuk mencapai daripada visi itu. Ada gerakan, dorongan, gairah di situ. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unik sekali, ini yang kemudian, yang Alkitab kemudian gambarkan bahwa kita bukan bekerja itu bukan malas-malasan, bukan kemudian kita berdiam diri pasif, bukan. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, ya. Maka tantangan yang kita hadapi begitu banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita menghadapi perubahan dari zaman yang begitu dahsyat sekali. Dan kalau kita tidak berinisiatif menghadapi tantangan perubahan zaman ini, maka kita akan kemudian menjadi orang yang terlewat. Kalau kita tidak kreatif di dalam menghadapi kehidupan ini, kita juga akan menjadi orang yang lewat. Kalau kita tidak punya visi yang jelas di dalam pekerjaan kita, dalam kita bekerja, kita juga menjadi orang yang ya sudah ya cuma begitu-begitu aja. Paling kita cuma tahapnya di bertahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman yang sangat dahsyat sekali. Sebelum COVID melanda, itu kita sudah menghadapi sebenarnya perubahan. Ya, tahun 2019 akhir ya, bulan Desember atau November, saya membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa di Inggris akan terjadi puluhan ribu sampai ratusan ribu toko online itu, toko onsite ya, toko onsite atau toko offline itu akan tutup karena kalah dengan toko online ya, karena kalah dengan toko online. Dan kemudian tahun 2000 awal kemudian dilanda ya, mulai dari 2019 akhir itu dilanda ya, mulai muncul COVID, tapi belum terlalu, orang cuma mengira itu cuma China aja yang kena. Tapi 2020 kemudian seluruh dunia dilanda COVID. Dan itu kemudian COVID itu bukan membawa perubahan, tapi mempercepat perubahan yang ada. Maka kemudian berbagai toko yang kemudian tadinya offline, itu kemudian tidak bisa bertahan. Banyak sekali supermarket besar akhirnya tutup. Banyak restoran tutup, bangkrut. Tetapi anehnya yang online ini justru malah hidup, yang survive, malah berkembang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita ini sebagai orang yang kemudian harus berinisiatif. Tidak bisa pasif, oh ya udah aku terima aja ya kayak begini ya bangkrut lah, enggak. Tuhan itu menciptakan kita adalah sebagai manusia yang bisa berinisiatif, bagaimana kemudian kita berjuang. Bagaimana kemudian kita menjadi kreatif. Maka kita harus belajar. Gak bisa kemudian aku gaptek, gak bisa nguasai teknologi, ya belajar. Kita gak bisa ngomong kemudian, ya gak bisa, harus belajar. Harus berjuang untuk itu, kalau gak mau berjuang, karena Tuhan itu berikan kita itu kemampuan. Sama Bapak Ibu, saya juga orang yang banyak yang gaptek, tetapi kemudian ya kita harus belajar untuk terus mengerti perubahan-perubahan. Dunia ini begitu dahsyat sekali, ada banyak hal yang saya bisa ceritakan tentang perubahan-perubahan ini. Tetapi ya Tuhan mau kita berinisiatif, kita harus kreatif. Mulai memikirkan bagaimana kemudian saya, misalnya kalau kita lihat orang jual martabak, ya martabak manis. Dulu kalau kita beli martabak manis, kita cuma diberi apa, toppingnya. Cuma pilihannya coklat meses, ya, keju, kacang, ya, sama gula. Tapi anak-anak muda sekarang kreatif dan kemudian orang-orang juga berusaha kreatif sekarang. Maka martabak yang dijual apa? Bukan toppingnya cuma itu. Kemudian ada coklat Nutella, nanti coklat Ovomaltine, ada ini, ada itu. Bukan lagi rasa cuma tepung yang warna kuning aja, tapi ada rasa pandan, ada rasa blackberry, ada rasa tiramisu dan sebagainya. Dunia ini harus kreatif dan itulah Tuhan berikan kepada kita manusia untuk mampu berkreasi. Itu Tuhan berikan. Makanya kemudian kita harus belajar mengembangkan. Ada passion, gairah. Kita mengerjakan sesuatu. Nah, kadang-kadang banyak hal yang kemudian dianggap orang, ini nggak terlalu menarik. Ternyata kalau dikerjakan dengan passion, itu bisa sangat sukses, luar biasa. Dulu Aqua, ya, orang pertama kali Aqua botol air mineral merek Aqua itu waktu yang mempopulerkan pertama kali jualan ditertawakan oleh orang-orang. Saya enggak butuh air berkelimpahan. Di mana-mana mau minum gampang, tinggal buka keran, masak, minum. Tetapi karena dia punya passion, gairah, karena dia tahu bahwa satu saat pasti butuh. Karena apa? Semakin hari
air itu semakin tercemar dan semakin hari air itu akan semakin sulit untuk diminum. Dan betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang air mineral booming dan bukan cuma merek Aqua, merek-merek yang lain kemudian bersaing. Tuhan berikan manusia itu kemampuan untuk mengelola bumi. Itu ada, maka di dalam kemampuannya ada inisiatif, kreatif, dan passion, dan itu mendorong kita terus-menerus harus mengembangkan diri, dan kita terus harus belajar. Tetapi kita juga bukan dipanggil untuk diri kita. Tapi bagaimana kemudian kita itu dipanggil untuk memaksimalkan potensi orang lain. Ilmu yang kita punya, bagaimana itu diwariskan sehingga itu bisa berkembang. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, loh kalau saya wariskan ilmunya ke orang lain, rugi dong saya nanti kemudian ada banyak saingan dan orang lain akan lebih hebat dari saya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kegagalan banyak orang ya. Saya melihat misalnya juga pengusaha-pengusaha Tionghoa, bukan pengusaha tapi orang-orang Tionghoa ini saya berikan ilustrasi begini. Kenapa ya ilmu bela diri orang-orang Tionghoa semakin hari semakin tenggelam? Yang orang lihat dari ilmu bela diri orang Tionghoa cuma gerakan-gerakan yang indah, tapi kalau dipakai untuk bela diri nggak bisa. Bapak Ibu, kenapa kok kemudian kungfunya orang-orang Chinese itu kemudian semakin hari semakin hilang? Walaupun di Tiongkok sekarang mulai di ini, cuma kemudian kita melihat di dalam kancah internasional tidak terlalu. Cuma orang yang lihat cuma gerakan-gerakan yang indah cuma dan sebagainya, begitu ya. Nggak bisa dipakai untuk membela diri. Kemudian saya mempelajari begini Bapak Ibu, seringkali yang terjadi, kelemahan dari orang-orang Tionghoa adalah, kalau saya punya ilmu kungfu yang hebat, kemudian saya punya murid, saya nggak akan turunkan semua ilmu saya kepada murid saya, karena takut murid saya lebih hebat dari saya. Maka kemudian yang saya turunkan ilmu, kemudian ada ilmu yang paling hebat, itu yang saya simpan buat diri saya sendiri. Kalau nanti murid saya ngelawan saya bisa ngalahkan murid saya. Dan akhirnya apa? Ilmu yang hebat, yang paling hebat itu kemudian tidak diwariskan. Dan ketika guru itu belum sempat wariskan, mati. Maka tidak ada ilmunya semakin menurun kualitasnya. Nanti muridnya juga sama, dia punya murid lagi seperti itu. Dia simpan ilmu yang paling hebat yang dia punya dan dia turunkan yang lebih rendah. Dan sehingga apa yang terjadi? Akhirnya tidak berkembang ilmu bela diri. Orang-orang Tionghoa kungfu itu cuma pajangan gerakan-gerakan yang indah-indah aja. Tapi tidak memberi kekuatan untuk kemudian bisa membela diri. Makanya kemudian di ajang-ajang internasional bela diri banyak kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran yang seringkali terjadi di dalam pola kehidupan kita. Seringkali kita begitu takut untuk membagikan ilmu itu kepada orang lain, beda dengan orang-orang barat, orang-orang Jepang. Ya, orang-orang barat itu saya punya ilmu, saya bagikan semua dan kalau bisa murid saya itu bisa lebih hebat dari saya. Makanya kemudian budaya barat itu berkembang lebih cepat daripada budaya timur. Orang Jepang itu nanti kita lihat juga sama ya. Itu juga nanti bicara tentang apa ya, teamworknya itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kemudian kita melihat kemudian ilmu kita ini susah untuk berkembang. Orang barat gak takut, dia bagikan, dia riset, ayo sama-sama diajak orang riset bersama dan sebagainya. Maka mereka sangat maju sekali di dalam teknologi. Ya, karena mereka mau mengembangkan potensi orang lain. Nah, kita enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah seringkali itu yang menjadi kegagalan demi kegagalan dan celakanya kemudian harusnya budaya dalam bekerja yang dibangun adalah budaya teamwork ya, budaya teamwork. Nah saya bicara teamwork ini menjadi penting. Sekarang perusahaan-perusahaan yang survive di dalam kehidupan ini, di dalam dunia usaha yang demikian hebat ya, keras ini, itu justru perusahaan yang survive adalah perusahaan yang bisa membangun teamwork yang hebat sekali. Apple waktu awal-awal, ya perusahaan Apple, Macintosh mungkin kita masih ingat, itu didirikan oleh Steve Jobs ya dan Steve Wozniak. Kemudian akhirnya Steve Jobs itu didepak dari perusahaannya sendiri, dari Apple itu dia didepak.
Kenapa? Karena dia orang yang egois, orang yang mau kontrol sendiri semuanya. Akhirnya tidak tahan perusahaan itu, kemudian semakin hari semakin merosot, kemudian Steve Jobs dibuang. Tetapi tahun 90-an, tahun 91, dia kembali kepada Apple dengan cara berpikir yang beda. Dia membangun teamwork yang luar biasa, sehingga di dalam masa dia, perubahan dia, itu Apple sangat hebat sampai sekarang menjadi perusahaan yang salah satu yang terbesar di dunia. Ya, bukan cuma perusahaan, tapi nilai dari perusahaan itu juga salah satu yang terbesar di dunia. Teamwork. Sekarang berubah cara berpikir di dalam dunia bekerja. Dan celakanya orang-orang Kristen itu tidak memakai pola teamwork. Justru banyak orang-orang perusahaan-perusahaan yang bukan Kristen itu yang menerapkan nilai-nilai prinsip Alkitab ini. Karena Alkitab dari awal itu bicara teamwork. Tapi sayang sekali itu tidak dipakai. Bahkan di dalam gereja juga ditinggalkan prinsip teamwork ini. Kita justru belajar dari dunia ini. Padahal itu adalah prinsip Alkitab. Kita orang Tionghoa juga begitu. Kita begitu sulit untuk bersatu, bukan? Maka saya pernah saya lupa siapa yang ngomong dan kapan, itu kemungkinan waktu saya masih remaja, saya mendengarkan sebuah pepatah begini. Satu orang Tionghoa bisa kalahkan 10 orang Jepang. Tapi 10 orang Jepang bisa kalahkan 100 orang Tionghoa. Bingung ya? Itu berlatar belakang waktu tahun 1900-an begitu, ketika Jepang itu mulai menyerbu Tiongkok dan orang Tiongkok itu memberikan perlawanan. Banyak sekali orang-orang Tiongkok yang kungfunya itu hebat. Jago, dia berkelahi bisa kalahkan 10 orang Jepang. Ya. Tetapi orang Jepang itu kuat sekali di dalam kesatuan mereka, teamwork mereka begitu kuat. Sehingga apa? 10 orang Jepang bisa kalahkan 100 orang Tionghoa. Kenapa? Orang Tionghoa nggak bisa bersatu. Itulah kelemahannya. Maka kemudian kita lihat di dalam zaman sekarang, kalau kita lihat di Indonesia budaya kerja itu kebanyakan apa? Sikut sana, sikut sini, makan sana, makan sini, injek sana, injek sini, yang di atas ditarik ke bawah, yang di bawah diinjek. Tapi kalau kita melihat di dalam budaya orang-orang barat, saya banyak mendengar kesaksian mereka kalau bekerja tidak ada pola seperti sikut-sikutan gitu. Justru mereka itu sangat-sangat appreciate satu dengan yang lain. Mereka saling support, kalau temannya butuh pertolongan mereka akan bantu dan sebagainya. Berbeda sekali. Maka kita sulit untuk bersaing di kancah internasional. Kalau kita lihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan kita yang sangat kaya itu levelnya masih di ukuran di bawah. Tidak ada yang level betul-betul yang kemudian mencapai 10 besar, 50 besar, enggak ada. Karena budaya yang dibangun bukan budaya teamwork. Nah, ini adalah sebuah panggilan kita. Bagaimana kemudian bekerja itu adalah kemudian semakin mengembangkan potensi diri dan mengembangkan potensi orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bekerja adalah untuk melayani. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu dipanggil untuk menjadi penata layan bagi alam loh, dan juga bagi sesama. Nanti ketika alam itu dikelola, dipelihara dengan baik, bukannya dieksploitasi, ya, maka itu juga akan memberi dampak bagi sesama, ya, kehidupan sesama yang juga terpeliharakan. Maka kata mengusahakan dan memelihara itu punya arti melayani dan menjaga. Maka jangan berpikir bahwa pelayanan itu cuma di gereja. Alkitab mengatakan bahwa apa? Bekerja adalah sebuah pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan itu apa? Pelayanan untuk menjadi berkat. Bekerja adalah untuk menjadi berkat. Maka itu adalah sebuah pelayanan, Bapak Ibu yang dikasihi. Menjadi berkat buat siapa? Pertama-tama menjadi berkat buat alam, buat makhluk hidup, binatang-binatang dan sebagainya. Bapak Ibu, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kita ini terlalu banyak merusak alam sedemikian rupa. Sampai-sampai nanti
anak cucu kita akan semakin sulit hidup di dalam dunia ini. Suhu dunia tahun ini naik 2 derajat lebih panas. Dan itu dampaknya luar biasa. Banjir yang sangat dahsyat, kekeringan yang ekstrim, dingin yang ekstrim, panas yang ekstrim. Semua menjadi kekacauan yang luar biasa. Saya waktu di Jakarta, waktu di Cibubur, tinggal sebuah perumahan yang bagus begitu ya. Tetapi setiap kali kita itu kalau keluar rumah atau pintu rumah itu dibuka, ada waktu-waktu tertentu itu tercium bau yang begitu menyengat busuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba lihat-lihat tanya-tanya orang, apakah ini dari Bantar Gebang? Karena perumahan itu dekat dengan Bantar Gebang, itu tempat pembuangan sampah yang begitu besar ya di daerah Bekasi itu, yang dari Jakarta semua dibuang di situ. Nah Bapak Ibu yang dikasih, ternyata bukan. Nah saya lewat daerah-daerah yang jalan-jalan yang dekat-dekat sana malah nggak bau. Kemudian akhirnya saya tahu itu ternyata dari sungai yang mengalir yang membelah perumahan itu. Dan itu limbah-limbah itu dibuang di situ, itu baunya kalau tertentu itu sangat busuk sekali. Saya kemudian berpikir begini, apa orang nggak peduli ya dengan anak cucu ya? Nanti anak cucu kita semakin hari semakin nggak bisa dapat air bersih. Karena apa? Semua sudah kotor, tercemar limbah. Kita tidak peduli lagi dengan lingkungan dan celakanya Bapak Ibu. Yang peduli dengan lingkungan adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Gerakan-gerakan kepedulian lingkungan adalah digerakkan oleh orang-orang yang, maaf saya katakan, ada ateis, orang-orang yang apa? Orang-orang yang gerakan panteisme yang percaya dengan mistik-mistik dan sebagainya. Itu yang mereka sangat peduli sekali dengan lingkungan, tetapi orang-orang Kristen tidak peduli dengan lingkungan. Padahal itu adalah panggilan kita melayani, yaitu apa? Melayani alam, memelihara, menjaga supaya alam ini tidak rusak. Hal yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ini bukan urutan tingkat lebih tinggi, lebih rendah, prioritas mana, bukan ya. Tapi ini ada 3 hal yang kemudian kita harus perhatikan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kita harus menjadi berkat buat keluarga. Tentu bekerja adalah kita memberkati keluarga kita. Ya. Tetapi kita juga harus menjadi berkat buat siapa? Buat gereja Tuhan. Ya, menjadi berkat buat gereja. Nah, perpuluhan seringkali orang salah mengerti, cuma itu kalau saya kasih perpuluhan untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Bukan, perpuluhan kalau kita baca bukan cuma untuk memelihara hamba Tuhan, tetapi untuk seluruh pelayanan kebutuhan dari rumah Tuhan. Termasuk memberi makan janda-janda miskin, anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu, orang-orang yang miskin. Itu perpuluhan untuk begitu. Nah, seringkali kemudian kita nggak peduli dengan hal ini Bapak Ibu ya. Padahal ini adalah panggilan kita menjadi berkat. Gereja itu selalu kadang-kadang meminta seperti pengemis begitu kan. Ayo kasih perpuluhan, ayo kasih perpuluhan. Ya. Nanti kalau minta-minta uang, dibilang apa? Gereja cuma kerjanya minta-minta uang. Padahal Bapak Ibu kalau setiap orang Kristen itu lakukan perpuluhan, itu kebutuhan dari seluruh pelayanan gereja. Itu pasti tercukupi, bahkan berkelimpahan. Tapi persoalannya begitu sedikit orang yang mau memberi perpuluhan. Saya tidak ngomong kalau Bapak Ibu beri perpuluhan nanti diganti berpuluh kali lipat, bukan. Saya bukan teologi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita ini dipanggil bekerja untuk menjadi berkat buat alam, buat keluarga kita, buat gereja, dan buat siapa? Masyarakat. Bagaimana kemudian kita peduli, ada banyak sekali masyarakat di tengah-tengah situasi ini sangat membutuhkan, dan saya bersyukur sekali gereja kita itu begitu peduli ya. Kemarin dikumpulkan uang-uang diakonia itu yang untuk apa? Untuk bagiin sembako, obat-obatan, bukan cuma jemaat kita yang diberkati, ada dari luar gereja kita juga diberkati. Ini sangat indah sekali. Bagaimana kita peduli, hidup kita ini menjadi satu berkat. Maka ini adalah panggilan di dalam bekerja, bagaimana hidup kita ini menjadi sebuah berkat yang indah. Kutukan Allah dalam pekerjaan, kalau kita lihat dalam Kejadian 3 tadi ayat 17-19, bukanlah rancangan Allah, melainkan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Karena itulah kemudian
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita ini dipanggil untuk kembali kepada panggilan yang semula. Ya, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu membangun budaya, bagaimana membangun martabat, bagaimana mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, bagaimana kita melayani yaitu menjadi berkat. Melalui apa? Melalui kita bekerja dan melalui pekerjaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Perkataan hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah firman-Mu yang tidak terbatas itu yang boleh menembus setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti arti panggilan kami di dalam bekerja. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin hidup kami, Engkau sendiri yang beri inisiatif, kreativitas, passion itu untuk kami boleh mengerjakannya, gairah itu Tuhan. Berikan kami berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu melalui bekerja itu bukan hanya kami dipelihara oleh Engkau, tapi juga kami memelihara orang lain. Kami menjadi berkat bagi masyarakat, kami menjadi berkat bagi alam kami yang sudah sangat rusak ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Minggu depan kebaktian kita akan kita adakan secara live streaming ya, secara online. Kita masih belum melakukannya secara hybrid ya, karena kita masih menjaga, kita masih melihat situasi yang ada sekarang dan kita terus berdoa supaya COVID ini semakin hari semakin menurun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada rapat pleno majelis pukul 13.00 WITA, kemudian akan dilanjutkan dengan pra-raker ya pukul 14.00 WITA yang akan nanti rapat majelis dihadiri oleh majelis saja, kemudian pra-raker akan dihadiri oleh majelis dan pengurus ya. Nanti Bapak Ibu dapat melihatnya, rekan-rekan majelis dan pengurus dapat mengikutinya lewat Zoom, tetapi juga nanti kalau memang itu masih belum mencukupi ruangan Zoom itu terlalu penuh, Bapak Ibu juga dapat mengikutinya lewat YouTube channel GKY Makassar. Kelas bimbingan pranikah bagi pasangan yang berencana menikah, hari ini pendaftaran terakhir ya, itu akan kita mulai hari ini tanggal 5 September pukul 13.00. Jemaat yang akan melaksanakan pernikahan, jemaat dapat mendaftarkan untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah ini di Tata Usaha Gereja. Hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00 WITA akan ada kebaktian doa. Nah, kita biasa rutin mengadakannya secara live streaming, mengundang jemaat untuk bersama-sama kita mengikuti akan kebaktian doa kita. Dari pembinaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga pada hari Rabu nanti minggu depan tanggal 8 September itu akan diadakan IDT ya, kelas pembinaan yang disebut sebagai IDT, Intentional Discipleship Training. Nah, IDT ini untuk pemimpin kelompok yang sudah menikah ya, yang sudah memimpin ya Bapak Ibu ya, yang sudah memimpin ataupun yang akan memimpin kelompok kecil ya, itu kami rindukan untuk mengikuti kelas IDT ini yang akan diadakan, kita akan mulai tanggal 8 September ini dan setiap bulan nanti akan diadakan 3 kali ya, setiap bulan itu tiga kali. Kemudian akan kita menjalaninya selama 11 bulan dan waktunya itu pukul 20.15, jadi setelah kebaktian doa pukul 8, pukul 8.15 malam itu kita akan memulainya via Zoom. Jadi kami sangat merindukan Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin kelompok kecil dan calon-calon pemimpin kelompok kecil untuk dapat mengikuti kelas IDT ini. Berita dari Sinode berkaitan dengan hamba Tuhan nanti tanggal 6 September ya, 6 September besok pukul 18.30 atau di Makassar 19.30 WITA itu akan diadakan kebaktian penahbisan pendeta dan emeritasi rohaniwan Sinode GKY ya.
Jadi itu nanti yang akan mengadakan adalah Sinode GKY. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Juga dari Sinode, yaitu berkaitan dengan GKY Peduli COVID-19, itu memiliki tim plasma konvalesen gitu ya. Tujuan dari pelayanan ini untuk bisa mempertemukan pasien yang membutuhkan terapi plasma ya berkaitan dengan COVID ini, mengundang jemaat-jemaat yang mungkin ada yang baru kena dan kondisi tubuhnya ada antibodi, itu boleh memberikan atau menyumbangkan darahnya untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Kita akan melihat videonya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan warta dari GKY Palopo, jadi jemaat GKY Palopo mohon untuk dapat memperhatikan. Ibadah akan dilaksanakan secara hybrid, itu akan dimulai tanggal 19 September. Jadi minggu depan masih akan diadakan ibadah secara online. Nanti tanggal 19 September baru akan diadakan ibadah secara hybrid. Juga berkaitan dengan GKY Palopo, juga akan membuka kelas katekisasi bagi jemaat GKY Palopo yang ingin dibaptis atau CD dapat menghubungi staf tata usaha. Dari Sekolah Musik Gloriamus akan membuka pendaftaran untuk siswa baru dan kita akan menyaksikan videonya.
Demikianlah warta kita, mohon jemaat dapat mendukungnya. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Tengah-tengah kesulitan kita, inilah waktunya kita juga beriman kepada Tuhan. Membawa persembahan kita kepada Tuhan. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam roh firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap wayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tuhan, kami membawa persembahan ini di hadapan-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami tahu Tuhan, Engkau yang senantiasa mencukupkannya. Kami belajar apa arti kecukupan dan kekurangan. Tapi biarlah Tuhan kami lebih juga belajar bagaimana Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.